Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidaqi wal wafa amma ba'd. Baik anak-anakku khususnya kelas 1A, hari ini Bapak mohon maaf karena pembelajaran kita ada sedikit keterlambatan atau waktu yang karena mepet dan mata pelajaran yang begitu banyak ya. Hari ini karena mata pelajarannya adalah Al-Islam, maka Bapak ingin ganti ke pelajaran PAI dulu. Sebenarnya mata pelajaran PAI untuk materi nanti kan akan diujikan di PTS ya, penilaian pertengahan semester. Cuman nanti materi untuk di semester ganjil ini sebenarnya hampir sama dengan buku Al-Islam. Sebenarnya karena ya, mungkin ada sedikit-sedikit perilaku terpuji yang berbeda. Misalnya di PAI seperti ini, di Al-Islam seperti itu. Langsung saja Bapak akan share screen. Kita untuk materi PAI untuk hari ini materi PAI. Mohon maaf ya karena cuman sehari saja kita belajar PAI, insya Allah mudah ya. Karena materinya cuma 3 bab. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa nanti mengerjakan PTS nanti di hari esok ya, Kamis insya Allah kita sudah mulai. Kemudian soalnya kalau untuk PAI cuma sedikit ya, paling Bapak cuma ngasih 15 soal saja, karena kan kita pembelajarannya cuma 1 hari ini saja. Kenapa enggak? Karena waktu-waktunya sulit ya teman anak-anakku semuanya mencuri waktu untuk memberikan materi PAI. Karena materi Al-Islam pun sudah banyak. Bahkan sebenarnya materi PAI juga sudah ada di mata pelajaran Al-Islam kita di kelas 1. Oke, baik teman-teman semuanya, mari sebelum belajar kita berdoa dulu. Langkah baik kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Bapak akan share screen. Pertama itu sebentar. Oke, baik. Kita ke bab 1 dulu. Oh, apaan? Malah keluar ini. Materi pertama yaitu adalah surat Al-Fatihah. Sekiranya kita sudah belajar ya, kemarin Bapak pernah memberikan video juga terkait surat Al-Fatihah. Ayatnya ada berapa? Ada 7. Kemudian apa maknanya, bagaimana dan lain sebagainya. Bapak kira mungkin sudah kita pelajarin ya surat Al-Fatihah. Jadi di bab pertama ini di buku pendidikan agama Islam PAI atau PAI. Ya, materi pertama adalah surat Al-Fatihah. Ya, menghafal surat Al-Fatihah. Insya Allah teman-teman sudah hafal ya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sudah pada hafal semuanya. Kemarin Bapak juga memberikan video terkait tahsinnya juga dan maknanya dari surat Al-Fatihah. Mungkin kita langsung saja ke bab 2 ya. Ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan jika potensinya. Nanti Bapak akan share semuanya bab 1, bab 2, bab 3 ini di grup. Semoga nanti bisa teman-teman baca di rumah ya. Jadi seperti ini misalnya Ar-Rahman dibaca seperti apa dan lain sebagainya. Baik, langsung lanjut ke bab 2 saja. Di bab 2 yaitu adalah rukun iman. Rukun iman itu ada berapa sih? Teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang mungkin ada yang lupa. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Al-imanu bil kitab, yaitu beriman kepada kitab Allah. Yaitu apa kitab Allah? Al-Quranul Karim. Al-imanu bil rasul, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-imanu bil yaumil qiyamah,
beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, al-imanu bil qada wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kenapa? Ingat ya, namanya rukun tidak boleh berantakan. Artinya tidak boleh kita beriman dulu sama kitab Allah langsung, enggak boleh. Tapi harus berurutan dari nomor 1 sampai ke 6, yaitu beriman dulu kepada Allah. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Setelah beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah. Sampai nanti ke beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Tanamkan dalam hati kita bahwa seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Matahari, bulan, bintang, langit, planet, semua yang ada di alam semesta ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun, walaupun kita ada diciptakan di muka bumi ini dari adanya ibu dan bapak, tapi sesungguhnya yang memberikan ruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, entah itu banjir, gempa bumi, gerhana, dan lain sebagainya, itu semuanya kehendak Allah. Maka yang harus kita pertama yakini adalah beriman bahwasanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang memberikan ujian kepada seluruh makhluknya, baik itu entah gempa, banjir, meletus gunung Merapi, gerhana, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwasanya kekuasaan Allah. Allah lah yang memelihara alam semesta. Allah pemberi rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satu makhluk yang mampu menandingi Allah. Itu yang harus kita tanamkan. Jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk sombong. Kita tahu bahwasanya setan, iblis itu bukan karena dia tidak beriman kepada Allah, tapi karena sombonglah iblis dikeluarkan dari surga. Sombong saja dikeluarkan dari surga, apalagi melakukan maksiat. Oleh karena itu, anak-anakku kelas 1A, mari kita perbaiki niat, mari kita menenangkan hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir, sholawat kepada Nabi. Kenapa manusia wajib beriman kepada Allah? Karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Kalau Allah wahid, pasti selalu ada setelahnya ada 2, 3. Tapi kenapa dia digunakan dalam surat Al-Ikhlas itu pakai ahad? Karena kalau 1 ahad itu tidak ada setelahnya 2, tidak ada setelahnya 3. Maka menggunakan ahad. Kemudian iman kepada malaikat. Malaikat makhluk ciptaan Allah, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak bisa dilihat. Malaikat tidak bisa diraba. Malaikat disebut makhluk gaib. Makanya dalam surat Al-Baqarah gitu beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu seperti contohnya setan. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka bisa melihat kita. Malaikat, kita tidak bisa melihat malaikat, tapi malaikat bisa melihat kita. Malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh. Tidak pernah membantah apa yang Allah suruh. Tidak pernah mengeluh apa yang Allah perintah. Selalu dikerjakan, selalu dipatuhi. Mungkin ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril menurunkan wahyu, Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Mungkar memeriksa manusia di alam kubur, Nakir memeriksa manusia di alam kubur. Artinya amal baik dan buruknya itu malaikat Mungkar dan Nakir. Raqib mencatat perbuatan baik, Atid mencatat perbuatan jahat, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Itu dia 10 nama 10 malaikat yang harus kita ketahui.
Kemudian iman kepada kitab Allah. Manusia wajib beribadah kepada Allah. Manusia butuh petunjuk hidup. Manusia juga butuh petunjuk untuk ibadah. Makanya Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka tiada hari kalau tidak membaca Al-Quran itu sangat disayangkan. Karena isinya adalah petunjuk, apalagi kita membaca maknanya, membaca artinya. Agar apa? Agar kita tahu apa maksud kalamullah, apa maksud dari Al-Quran, walaupun hanya sebatas kalimat yang tafsir awam, tafsir yang kita kata kalimat-kalimat yang kita bisa kenali. Padahal tafsirnya banyak menafsirkan tentang ayat surat Al-Fatihah ayat pertama, ada yang menafsirkan seperti ini. Yang lain juga ada yang berbeda-beda. Kemudian kita cari yang umumnya saja. Artinya bisa kita pahami. Maka isi dari semua Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran baru sunnah. Bukan sunnah dulu, habis itu Al-Quran. Tidak. Al-Quran dulu, habis itu baru sunnah atau hadis. Maka kita beriman kepada kitab Allah. Meyakini dalam Quran itu sangat jelas. Bahkan sampai sekarang yang sangat miris, banyak anak-anak kita yang sering meninggalkan baca Al-Quran. Sering meninggalkan baca Al-Quran tanpa membaca maknanya juga. Lebih bagus membaca Al-Quran dan maknanya. Ada kitab-kitab suci, itu ada 4. Yang pertama adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 3, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memberi petunjuk keselamatan hidup. Umat Islam wajib percaya kepada kitab Allah. Bahkan Al-Quran tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi petunjuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang keempat adalah iman kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita harus meyakini pembawa risalah Allah, yaitu Rasulullah. Sering disebut Rasul Allah, sering disebut Rasulullah. Rasul adalah manusia pilihan Allah. Rasul terjaga dari perbuatan jahat dan dosa. Tugas para Rasul menyampaikan ajaran Allah. Bayangkan kalau Rasul sedikit saja melakukan jahat atau dosa, maka tidak akan tuntas apa yang disampaikan Rasul, apa yang disampaikan Allah melalui Rasulullah, Rasul. Karena kalau sampai Rasul berbuat jahat sedikit atau berbuat dosa, maka itu akan tercoret. Karena Rasul itu adalah makhluk yang dijaga Allah dari perbuatan jahat ataupun dosa. Bayangkan kalau orangnya yang menyampaikan, misalnya kita punya barang kita titipkan, mau kita titipkan, dan dia mengirim barang itu, tapi orang ini kejujurannya sedikit, lantas kita percaya atau tidak untuk menitipkan barang ini untuk mengirim kepada teman kita? Pasti sulit kita percaya, karena dia ada tidak kejujuran. Sama dengan Allah menitipkan kalamullah, kitab-kitabnya kepada Rasul, lantas kalau Rasul melakukan kejahatan atau tidak jujur atau berbuat dosa sedikit, lantas bagaimana nanti akan menyampaikan kepada umatnya? Pasti akan tidak sempurna. Maka Rasul itu adalah manusia yang dijaga oleh Allah dari perbuatan jahat ataupun perbuatan dosa. Ajaran Allah yang disampaikan para Rasul diantaranya ada 4 poin, yaitu menyuruh manusia ke jalan yang benar, melarang berbuat tidak baik, beribadah kepada Allah, berbudi pekerti yang luhur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia. Bayangkan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, anak-anakku, Allah tidak menciptakan jin dan manusia lantas hanya, perhatikan, hanya untuk beribadah kepada Allah.
Kita wajib percaya kepada Rasul, jumlah Rasul yang wajib kita ketahui atau jumlah Nabi itu ada 25 yang harus kita ketahui. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Syu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Zulkifli, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Kita wajib percaya itu. Wajib percaya kepada hari kiamat. Karena kenapa? Karena hari kiamat pasti akan datang. Dan tidak mungkin tidak akan datang. Pasti akan datang. Tapi entah itu kapan, Allahu ya'lam. Allah yang mengetahui. Kita hanya terus berupaya untuk selalu memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak pahala-pahala. Memperbanyak amal ibadah sehingga pahala kita banyak nanti di yaumul kiamah. Di hari akhir, kita akan bisa dipertanggungjawabkan. Atau kita bisa nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang abadi, manusia yang pasti akan mati. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, ketika yaumul kiamah datang, ketika hari kiamat datang, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati. Baik manusia, hewan yang paling kecil pun pasti akan mati. Semua akan hancur, gunung-gunung akan meletus. Bumi yang menghampar luas semua itu akan hancur binasa, tidak ada yang tertinggal satu pun. Masya Allah, Masya Allah. Maka teman-teman, anak-anakku kelas 1A, yakin kita ini hanya hidup sementara. Hidup yang kekal nanti di hari akhir. Tapi ingat apa bekal kita untuk bisa sampai di hari akhir nanti. Kalau bekal kita hanya banyak berbuat dosa, nauzubillah, mungkin kita akan masuk neraka. Tapi kalau amal perbuatan kita baik, insya Allah kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada iman qada dan qadar. Nah, mungkin ini yang teman-teman kurang memahami. Qada artinya ketentuan. Qadar artinya ketetapan. Kita harus meyakini ketentuan Allah, ketetapan Allah. Allah menentukan manusia ini sukses atau tidak. Kita harus terima, ridho dulu. Manusia ini akan sakit, ketentuan Allah akan memberikan kesakit kepada makhluk ini. Kita terima dulu. Contoh misalnya, ada seorang anak, mungkin dia jatuh. Kita harus jangan menyalahkan orang lain dulu. Kita harus menyerahkan diri kita, hati kita. Oh, ini karena Allah. Ini maksudnya iman kepada iman qada dan qadar, ketentuan Allah. Karena ketentuan Allah aku jatuh. Namun ketika jatuh, ini contoh. Ketika jatuh, mohon maaf, rupanya dia cacat, kakinya patah. Maka itu adalah qadarullah. Itu adalah ketetapan Allah. Jangan nyalakan orang lain dulu. Bisa jadi kita jatuh, kita mungkin tulangnya patah atau menjadi cacat, mohon maaf. Itu adalah ujian. Ingat, ujian itu adalah semata-mata untuk meningkatkan level kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan salah, Allah bukan benci. Maksud Allah memberikan ujian kepada hambanya bukan benci, tapi meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena surga itu lebih mahal daripada sepeda. Mungkin Pak Presiden memberikan pertanyaan, kita bisa jawab, dapat sepeda. Tapi surga bukan hanya pertanyaan. Bagaimana kita melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kalau sudah dia lolos, dia berhasil melewati ujian semua. Lantas Allah sangat menyayangi hambanya, menaungi hambanya di muka bumi ini, sampai nanti di yaumil kiamah, dia dimasukkan ke surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka itu ketentuan, qada, beriman kita. Kadang ini manusia yang terlena terhadap iman yang keenam ini. Berimanul qada wal qadar. Ketentuan dan ketetapan. Qada, ketentuan.
Qadar, ketetapan. Ketentuan, kita jatuh. Contoh, si anak ini jatuh. Mungkin ya kesalahan kita juga, tapi itu semua ketentuan Allah. Allah sudah menuliskan, oh anak ini akan jatuh. Namun di tengah jalan ketika jatuh itu, terus dibawa ke rumah sakit, rupanya dokter memvonis anak ini cacat, mohon maaf, patah atau lain sebagainya. Nah itu qadarullah, ketetapan Allah. Maka sikap kita, hati kita, ya Allah, Kau telah apa yang Engkau berikan, ujian yang Engkau berikan kepadaku, kuatkanlah hatiku. Yakinkanlah kepada hatiku dan diriku bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayang-Mu kepadaku. Kau ambil kakiku, mungkin patah ya kakinya. Contoh, kau ambil kakiku, lantas dengan hilangnya kakiku, jangan sampai runtuh hatiku untuk selalu beribadah kepadamu. Itu yang luar biasa. Maka ini yang harus perlu kita latih, iman qada dan qadar. Maka ketika mendapat musibah, langsung mohon ampun kepada Allah. Berserah kepada Allah. Ikhlaskan hati. Semua itu adalah qadarullah, ketetapan Allah. Takdir manusia tidak semua sama. Semuanya tidak sama. Tidak semua. Bayangkan kalau semuanya sukses, siapa yang nanti akan membantu bersih-bersih? Kalau tidak ada tukang bersih. Kalau semua tukang bersih-bersih itu yang di jalanan sukses semua, terus siapa yang akan membersihkan jalanan? Itu luar biasanya Allah mengatur semua makhluknya di muka bumi ini. Ada yang kaya, ada yang kecukupan. Ingat ya, tidak ada orang miskin, tapi cukup saja. Allah tidak pernah bakhil dalam memberikan rezeki. Bahkan bayangkan, mungkin teman-teman, anak-anakku semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, yang melihat video Bapak, bahkan sangat baiknya Allah ketika hambanya melakukan maksiat, lantas kita masih diberikan nafas. Lantas kita masih dimudahkan dalam menyuap makanan, memakan makanan, meminum air minum. Padahal dia bermaksiat pada Allah. Kalau Allah itu jahat, maka Allah cabut itu nikmat itu. Allah cabut bagaimana dia makan dan minum dan lain sebagainya. Itu tanda puasa Allah. Kemudian jangan lupa dihafal ya nak. Rukun iman itu ada 6 tadi yang sudah Bapak sebutkan. Kalian harus ingat. Meyakini dulu dalam hati kalian. Kemudian ada mengamalkan rukun iman. Iman kepada Allah. Kita harus rajin sholat, puasa, bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus hormat kepada guru dan lain sebagainya. Iman kepada malaikat kita buktikan dengan selalu berbuat baik. Kita mencegah diri dari berbuat jahat. Karena kenapa? Karena semua ada malaikat yang mencatat amal baik kita dan amal buruk kita. Maka harus hati-hati. Bahkan bukan hati-hati saja, tapi harus tekadkan dalam hati kita, jauhkan perbuatan yang jahat atau yang perbuatan yang bisa mencapai kita berbuat dosa. Iman kepada kitab Allah, kita buktikan dengan rajin membaca Al-Quran. Ini amalan. Kita jangan hanya iman saja, tapi harus mengamalkan. Iman kepada kitab Allah, banyak membaca Al-Quran. Pak, kita baru-baru Iqra, ya baca Iqra terus, latihan terus. Sama Bapak Firdaus atau sama guru ngaji yang lain, latihan terus. Kemudian iman kepada Rasulullah, kita buktikan dengan mencintai Rasulullah dengan apa? Banyak-banyak bersalawat. Allahumma, sedikit saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja sudah cukup. Kalau mau yang panjangnya silakan. Dan iman kepada hari kiamat. Buktikan dengan rajin beribadah. Bukan buktikan dengan rajin banyak berbuat dosa, tapi banyak beribadah. Tadi Bapak jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
kita takut mendapat hisab yang buruk di hari kiamat. Nah, maka banyak ibadah. Jangan pernah tinggalkan sholat wajib. 5 waktu wajib sholat. Jangan pernah ditinggalkan. Iman kepada qada dan qadar kita buktikan dengan bekerja sungguh-sungguh. Pak, saya ini dari kecil nggak bisa belajar, Pak. Bodoh saya. Jangan berpikir seperti itu. Semua itu harus ada usahanya dulu. Allah juga tahu kemampuan hambanya seperti ini. Namun, kalau hambanya bersungguh-sungguh, pasti Allah mudahkan dia untuk mencapai kesuksesan. Pak, saya ini susah, Pak, memahami pelajaran. Telat banget, lambat banget. Ingat, kata telat, kata lambat dalam memahami, kata-kata yang mungkin membuat kita lemah dalam belajar. Ingat, selalu ada kata baiknya, yaitu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, manjaddah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Pak, saya ini orangnya cukup sulit, mungkin saya jadi pengusaha sukses, Pak. Belum tentu. Selama Anda manjaddah wajadah, selama Anda bersungguh-sungguh, pasti engkau akan dapat. Itu dia. Kemudian, ya ini ada pertanyaan rukun iman, ada berapa? Percaya kepada Allah, malaikat pencabut nyawa adalah siapa, manusia utusan Allah disebut, nah, dan lain sebagainya, ketetapan Allah atas manusia disebut apa. Mungkin soalnya nanti dikit kok, insya Allah PAI cuma 15 soalnya. Lanjut ya, kita ke bab 3. Nah, ini ada sikap terpuji, perilaku terpuji. Nah, yang pertama adalah perilaku jujur. Nah, jujur itu nomor 1. Sangat miris sekarang. Orang sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi hanya tergiur karena uang, imannya dia jual, lantas dia tidak jujur. Lantas dia jual iman dia hanya dengan uang, hanya dengan kekayaan, harta yang mentereng. Dia jual untuk tidak jujur kepada rakyat, tidak jujur kepada dirinya sendiri. Tidak jujur kepada diri maksudnya apa, Pak? Tidak jujur, bahwasanya di hati kecil kita selalu mengatakan itu tidak benar. Lantas karena kita nafsu, kita ingin harta yang mentereng, kita tidak jujur, kita bohongi mereka. Ini yang sangat miris. Maka anak-anakku kelas 1, ayo nak jujur. Dari kecil kita tanamkan. Di sekolah kita tanamkan, ayo kerjakan soal sendiri. Tidak boleh mencontek. Walaupun nilainya dapat kecil, tapi kalau kamu jujur, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau dia dapat nilai besar, tidak jujur, maka itu tidak akan dapat pahala. Hanya nilai, hanya angka yang dia peroleh. Pahala sedikit pun tidak akan sampai kepadanya. Tapi nilai kecil, jujur, insya Allah pahalanya nyampe kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang terpenting. Jujur. Kita habis diberikan uang jajan kepada dari orang tua kita. Lantas orang tua mengamanatkan, nah uang jajannya buat beli makan saja ya. Rupanya di tengah jalan kalian tergoda oleh setan, malah beli mainan. Pulang sekolah ditanya, tadi uang jajannya buat beli apa? Karena kalian takut atas seperti apa yang nanti mungkin dimarahi orang tua. Gak apa-apa. Qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah yang sebenarnya walaupun itu pahit. Gak apa-apa bilang kepada orang tua. Insya Allah orang tua juga paham. Mohon maaf. Tadi uangnya bukan beli makanan, tapi beli mainan. Gak apa-apa. Insya Allah orang tua kita apa. Yang penting kita jujur dulu. Ini malah belum jujur, tapi sudah langsung berbohong. Enggak mah benar, tadi aku beli makanan kok, makannya banyak lagi, ini aku gemuk. Enggak gitu, padahal di tasnya ada mainan, uangnya buat beli mainan, Masya Allah. Nah, inilah kebohongan sedikit. Ingat ya, bohong itu seperti
penyakit yang terus akan tumbuh. Kalau sudah sedikit satu kali berbohong, pasti pengen dua kali, pasti pengen tiga kali berbohong, hingga akan luntur nilai kejujuran dalam hati kita. Itu yang penting. Banyak, apapun semua yang kalian temui dan itu menjerumuskan Anda untuk jujur, maka jujurlah, jangan berbohong. Perilaku bertanggung jawab, kita harus tanggung jawab. Berbuat salah, tanggung jawab. Dapat tugas dari guru, kerjakan, bertanggung jawab. Itu contoh anak yang bertanggung jawab. Dapat tugas piket di kelas, bersihkan kelas. Itu contoh anak yang bertanggung jawab. Kemudian berperilaku hidup bersih. Hidup bersih, nah kita juga harus jaga kebersihan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah lantas kita tidak suci. Seperti lanjut, kemudian ada baik bersih dari tubuh dan pakaian juga harus bersih. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.